Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman muda Indonesia. Perkenalkan, aku Najwa Fauriyah. Hari ini aku ingin mengajak kita semua untuk berhenti sejenak dari rutinitas kita. Lalu menatap ke depan dan tanyakan pada diri kita sendiri, sudah sejauh mana kita berbuat untuk negeri ini? Kita sering mendengar slogan, pemuda adalah harapan bangsa. Tapi, apakah kita sudah benar-benar menjadi harapan itu? Atau kita masih sibuk dengan dunia kecil kita sendiri? Masih sibuk dengan layar ponsel kita? Sedangkan di dunia nyata, di luar sana, mereka sudah menunggu tindakan kita. Aku berbicara di sini bukan sebagai orang hebat, tapi aku berbicara di sini sebagai teman seperjuangan, sama-sama masih muda, sama-sama masih mencari arah, dan sama-sama ingin berbuat sesuatu yang bermakna untuk negeri kita. Teman-teman muda semuanya, setiap generasi memiliki tantangannya tersendiri. Generasi terdahulu mereka berjuang melawan para penjajah, dan generasi kita berjuang melawan rasa kemalasan, rasa ketidakpedulian, dan hilangnya arah di tengah era modern yang informasi melanda dengan tanpa saring. Tapi ada satu hal yang sama, yaitu semangat pemuda yang menjadi bahan bakar perubahan. Ingat Sumpah Pemuda tahun 1928? Bukan orang tua ataupun pejabat, tapi anak-anak muda yang berani berjuang dan berani berkata, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Mereka tidak punya teknologi, tapi mereka punya keberanian dan keyakinan. Dan sekarang kita hidup di zaman yang serba mudah. Teknologi ada, internet ada, ilmu di ujung jari, dan kesempatan terbuka lebar. Jadi, jika generasi terdahulu bisa memperjuangkan kemerdekaan tanpa itu semua, maka generasi kita juga bisa memajukan bangsa ini dengan fasilitas yang sudah kita punya. Jadi jangan pernah bilang, aku nggak bisa. Tapi tanyakanlah pada diri kita sendiri, apa yang bisa kita mulai dari hari ini. Teman-teman muda Indonesia, coba bayangkan, anak-anak di pelosok negeri ini, mereka bersekolah menempuh jarak belasan kilometer. Banyak keluarga yang masih kesulitan mencari makan, banyak anak-anak sekolah, anak-anak kuliah yang putus karena biaya. Dan kita justru lupa bersyukur atas apa yang kita sudah punya. Aku tahu kita sering mendengar masalah korupsi, masalah kemiskinan, lingkungan rusak. Tapi jika kita menyerah, siapa yang akan memperbaikinya? Jika bukan generasi muda, siapa lagi? Jadi, marilah kita mulai dengan langkah kecil, dengan membantu teman, menjaga lingkungan sekitar, mengikuti kegiatan sosial, dan menjaga kejujuran. Karena seperti yang kalian tahu, perubahan besar itu berasal dari langkah kecil kita yang dilakukan dengan sepenuh hati. Dan ingat teman-teman muda sekalian, kalau kita menolong orang lain itu artinya kita sedang menolong diri kita sendiri untuk menumbuhkan rasa empati kita, rasa tanggung jawab kita, dan menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Teman-teman muda sekalian, mari kita berbicara dengan logika. Menurut data dari BPS tahun 2025, kelompok era produktif Indonesia itu mencapai sekitar 70,7% dari populasi yang ada, yang artinya lebih dari setengah kekuatan bangsa ini ada di tangan kita, para pemuda. Tapi potensi besar ini bisa menjadi jebakan kalau kitanya sebagai pemuda itu apatis, malas, maka masa depan tidak akan berkembang. Jadi sebaliknya kita itu harus aktif, harus berpikir kritis dan berintegritas. Teman-teman muda, lihatlah startup seperti Ruang Guru dan Tokopedia. Mereka lahir dari tangan anak muda yang berani bermimpi dan bekerja keras. Mereka juga berhasil mengubah pandangan masyarakat. Mereka
tidak menunggu kesempatan datang, tapi mereka menciptakan kesempatan itu. Maka jika mereka bisa, maka kita juga bisa. Kita harus memiliki niat dan kita harus berani memulai. Teman-teman muda sekalian, tapi kita harus hati-hati karena teknologi itu sebenarnya jebakan jika kita menjadi pengguna pasif yang tanpa produktif, yang scroll tanpa arah. Jadi kita harus bisa mengendalikan teknologi itu, bukan mereka yang mengendalikan kita. Teman muda sekalian, bangsa ini tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang yang peduli. Kepedulian itu sederhana, mengerti bahwa hidup kita berarti untuk orang lain itu juga bentuk kepedulian. Jadi mari kita menanamkan kebaikan hari ini. Seperti kata pepatah, waktu terbaik menanam pohon itu adalah 20 tahun yang lalu, dan waktu terbaik selanjutnya adalah sekarang. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, siapa lagi? Kita generasi muda yang akan menentukan wajah Indonesia 20 tahun ke depan. Kita mau Indonesia itu kuat, jujur, bermartabat, ataupun sebaliknya, itu adalah hasil dari yang kita lakukan sekarang ini. Jadi mari kita buktikan, pemuda adalah harapan bangsa, bukan hanya slogan, tapi identitas yang melekat pada dada kita. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Thank you.